Bertemu dengan pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Roma Sukun, para orang tua penerima beasiswa Otsus menangis memohon agar persoalan segera dituntaskan. Para orang tua yang hadir dan menemui PLH Gubernur Papua tersebut tergabung dalam forum komunikasi orang tua mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus dalam negeri dan luar negeri. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2, Kota Jayapura, Papua, sekira pukul 9:10 waktu Indonesia Timur. Di Bimantara, silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, pasca adanya perubahan Undang-Undang Otsus Jilid 2, terkait juga dengan perubahan tata kelola anggaran, dana Otsus. Ini juga berdampak salah satunya terkait dengan persoalan beasiswa unggul Papua atau yang dikenal dengan beasiswa Otsus bagi setidaknya 3.171 mahasiswa Papua, baik di dalam negeri dan juga luar negeri, yang saat ini tengah menempuh studi di berbagai negara dan juga di dalam negeri. Mei dan juga Tribuners dilaporkan dari kantor Gubernur Provinsi Papua di Jalan Swasiu 22, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Para orang tua yang tergabung dalam forum komunikasi orang tua mahasiswa penerima beasiswa otonomi khusus dalam negeri dan luar negeri menggelar pertemuan dengan pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua Ridwan Humasukun di kantor gubernur. Dan pada saat itu para orang tua penerima beasiswa Otsus menangis memohon agar persoalan segera dituntaskan. Dan berdasarkan pantauan kami, Mei dan juga Tribuners, pertemuan tersebut berlangsung di kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Kota Jayapura, Papua sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dalam pertemuan tersebut, para orang tua dari penerima beasiswa unggul Papua atau beasiswa Otsus ini menyampaikan keluhan mereka, aspirasi mereka masing-masing kepada PLH Gubernur Papua dan juga Kepala BPSDM Provinsi Papua sebagai juga salah satu badan yang mengelola uh, beasiswa ini. Mei dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu pihak orang tua mendesak pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini BPSDM, agar memberangkatkan anak-anak Papua yang belum diberangkatkan ke Amerika. Karena memang sebelumnya ada sekira 33 anak yang belum diberangkatkan, dan baru dari 33 anak tersebut baru 2 anak saja yang diberangkatkan, yakni dari Kabupaten Merauke dan juga Sarmi. Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan pada kesempatan wawancara bersama kami awak media, Ketua Tim Koordinator Aliansi Internasional Perhimpunan Mahasiswa Papua di Luar Negeri, Kenan Reba, menyampaikan bahwa polemik beasiswa Otsus ini mulainya pada 6 Januari 2023, di mana pada saat itu ada 33 mahasiswa SUP 2020 ditunda keberangkatan mereka ke negara studi Amerika Serikat tanpa kepastian, dan sponsor letter ditarik oleh BPSDM Papua melalui pihak lembaga pembinaan, yaitu Jakarta International College. Lalu dikatakannya dari tanggal 25 hingga 29 Mei 2023, Forum Mahasiswa mengumpulkan laporan permasalahan terkait situasi dan kondisi terkini yang dihadapi oleh seluruh teman-teman mahasiswa. Sehingga baik di dalam dan luar negeri ada sekira 261 laporan permasalahan. Mei dan juga Tribuners, pihaknya juga membeberkan berdasarkan hasil analisa terhadap setiap laporan mahasiswa yang masuk, didapati bahwa kondisi dan situasi teman-teman saat ini sudah sangat mendesak. Mulai dari permasalahan visa, dikeluarkan dari tempat tinggal, terancam cuti semester, ketidakpastian untuk diberangkatkan, terancam DO atau drop out dari kampus, serta permasalahan-permasalahan yang sudah bersifat sangat urgent lainnya. Sehingga memang pertemuan yang lalu dengan PLH Gubernur Papua diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan mahasiswa Papua yang saat ini tengah melakukan studi di luar negeri dan juga yang akan diberangkatkan untuk program berikutnya melalui beasiswa Papua Unggul atau beasiswa Unggul Papua maksud saya, ataupun beasiswa Otsus begitu. Mei dan juga Tribuners, para orang tua yang hadir di Kota Jayapura juga bukan hanya berasal dari kota dan Kabupaten Jayapura saja, bahkan ada yang berasal dari Timika, dan memang kebanyakan juga memilih tidur di pelataran kantor Gubernur Provinsi Papua hingga hari ini. Selasa 20 Juni 2023 masih ada yang terpantau di pelataran kantor Gubernur Provinsi Papua karena ingin sekali mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan bagaimana dari keberlanjutan beasiswa Otsus ini begitu. Dan memang dari berdasarkan pantauan kami saat
rapat ataupun pertemuan bersama para orang tua tersebut, PLH Gubernur Papua memastikan tentunya bertanggung jawab atas perubahan juga tata kelola anggaran Undang-Undang Otsus, dan pada saat itu PLH Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun menyampaikan harus diselesaikan sesegera mungkin agar anak-anak Papua, khususnya mahasiswa Papua yang saat ini tengah studi di luar negeri, seperti di Amerika, Rusia, Singapura, dan Jerman, serta negara-negara lainnya, dapat terakomodir dengan baik dan tidak mengalami impact ataupun dampak dari perubahan Undang-Undang Otsus Jilid 2, khususnya terkait dengan alokasi anggaran ataupun tata kelola anggaran, di mana saat ini berdasarkan Undang-Undang Otsus Jilid 2, penyaluran ataupun suntikan transferan dana Otsus sudah tidak melalui provinsi lagi, tetapi Provinsi Papua juga menjadi statusnya menjadi penerima yang langsung diakomodir ataupun diserahkan dari pemerintah pusat. Sehingga memang ada bagian-bagian tertentu yang terdampak, salah satunya keterlambatan pembiayaan SPP ataupun tunggakan SPP ini begitu. Sehingga memang ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Papua. Dan pada kesempatan tersebut juga, Kepala BPSDM Provinsi Papua sampai harus standby di kantor Gubernur Provinsi Papua dan mengecek ataupun memastikan lagi validasi data-data terhadap mahasiswa yang saat ini sedang studi di luar negeri sebagai penerima beasiswa Unggul Papua atau beasiswa Otsus. Mei dan juga Tribuners, kami hingga hari ini masih terus memantau bagaimana kemudian perkembangan dari aspirasi mama-mama Papua, khususnya yang merupakan orang tua dari penerima beasiswa Otsus atau beasiswa Unggul Papua yang terdampak dari kejadian ini begitu. Untuk sementara demikian dari kantor Gubernur Provinsi Papua, Kota Jayapura, Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan kembali ke Mei di studio. Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga, berikut tayangannya untuk Anda. Mahasiswa yang terdampak dari adanya regulasi baru, yang dimana pada tanggal 6 Januari tahun 2023, waktu dimana saya seharusnya berangkat ke Amerika, namun saya harus tertunda karena ada salah satu surat yang menjadi kunci utama untuk saya berangkat ke sana, itu surat jaminan untuk pembayaran, namanya financial guarantee. Nah, pada saat surat ini diambil, kami diinformasikan bahwa perlu ada surat terbaru dari pihak sponsor yang perlu dikeluarkan. Dalam hal ini sponsor ya, menjadi sponsor utama kami adalah Provinsi Papua. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi yang jelas terkait keberlanjutan. Kami sendiri juga sedang mengusahakan, dan beberapa waktu ini kami sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.